Tuhan yang kudus, umat yang kudus. Keluaran 3 ayat 4-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi wajahnya sebab ia takut memandang Allah. Pernyataan awal Tuhan kepada Musa adalah tentang kekudusannya. Kekudusan artinya pemisahan dari dosa dan kejahatan serta pengabdian kepada kebenaran. Musa, selaku hamba Tuhan, harus senantiasa ingat bahwa Tuhan yang dilayaninya itu kudus. Sedemikian kudusnya sehingga manusia akan mati apabila ia memandangnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pengudusan, bahasa Yunani hagiasmos, berarti menjadikan kudus, menahbiskan, memisahkan dari dunia, dan dijauhkan dari dosa, supaya kita dapat mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan dan melayani Dia dengan sukacita. Pekerjaan Roh Kudus melalui keselamatan dalam Kristus, yang dengannya Dia membebaskan kita dari ikatan dan kuasa dosa, memisahkan kita dari kebiasaan berdosa di dunia ini, memperbaharui sifat kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus, menghasilkan buah roh di dalam diri kita, dan memungkinkan kita hidup kudus dan berkemenangan dalam pengabdian kepada Tuhan. Istilah-istilah ini tidak menunjukkan kesempurnaan mutlak, tetapi suatu kebenaran etis dari tabiat tak bercacat yang ditunjukkan dalam kemurnian, ketaatan, dan keadaan yang tidak bersalah. Orang Kristen, oleh kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada mereka, telah mati bersama Kristus dan dilepaskan dari kuasa dosa. Oleh karena itu, mereka tidak perlu dan tidak harus berbuat dosa, tapi dapat menemukan kemenangan yang memadai dalam juru selamat mereka, Yesus Kristus. Melalui Roh Kudus, kita mampu untuk tidak berbuat dosa, sekalipun kita tidak pernah mencapai tingkatan di mana kita bebas dari pencobaan dan kemungkinan untuk berbuat dosa. Pengudusan adalah kehendak Tuhan bagi orang Israel dalam Perjanjian Lama. Seharusnya mereka menjalankan hidup yang suci dan dikuduskan, dipisahkan dari gaya hidup bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Demikian juga, pengudusan adalah tuntutan untuk orang percaya di dalam Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Supaya memenuhi kehendak Tuhan dalam pengudusan, orang percaya harus ikut serta dalam karya pengudusan roh dengan berhenti berbuat dosa, menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan memelihara diri mereka dari pencemaran dunia. Pengudusan yang sejati menuntut bahwa orang percaya tetap memelihara hubungan yang intim dengan Kristus, mempunyai persekutuan dengan orang percaya, membiasakan diri untuk berdoa, menaati firman Tuhan, peka terhadap kehadiran dan pemeliharaan Tuhan, mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan, matikan dosa, tunduk kepada disiplin Tuhan, tetap taat, dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Perjanjian Baru, pengudusan tidak digambarkan sebagai suatu proses meninggalkan dosa sedikit demi sedikit. Sebaliknya, itu digambarkan sebagai suatu tindakan tegas dan langsung memutuskan hubungan dengan dosa supaya dapat hidup untuk Tuhan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, pengudusan digambarkan sebagai proses seumur hidup. Melaluinya, kita terus-menerus mematikan perbuatan daging,
Secara berangsur diubah menjadi serupa dengan Kristus, bertumbuh di dalam kasih karunia, dan mengamalkan kasih yang lebih besar terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Melalui kesadaran ini, orang percaya mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan menerima dari Roh Kudus kasih karunia, kemurnian, kuasa, dan kemenangan untuk menjalankan hidup kudus yang berkenan kepada Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Konsep mengenai pemisahan dari yang jahat ini adalah dasar dalam hubungan Tuhan dengan umatnya. Menurut Alkitab, pemisahan itu meliputi dua dimensi, yang satu negatif dan yang lain positif. A. Memisahkan dirimu secara moral dan rohani dari dosa dan dari segala sesuatu yang bertentangan dengan Yesus Kristus, kebenaran, dan firman Tuhan. B. Mendekatkan diri kepada Tuhan dalam suatu persekutuan yang akrab dan intim melalui penyerahan diri, penyembahan, dan pelayanan. Pemisahan dalam pengertian ganda ini menghasilkan suatu hubungan di mana Tuhan menjadi Bapa surgawi kita yang hidup bersama kita sebagai Tuhan kita. Dan sebaliknya, kita menjadi anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Mereka diharapkan menjadi kudus, berbeda, dan terpisah dari semua bangsa lain supaya menjadi milik Tuhan sendiri. Satu alasan penting yang menyebabkan Tuhan menghukum umatnya dan membuang mereka ke Asyur dan Babilonia ialah karena mereka bersikeras untuk ingin menyesuaikan diri dengan penyembahan berhala dan gaya hidup yang fasik dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Jikalau kita memisahkan diri sebagaimana mestinya, maka Tuhan sendiri akan membalas dan mendekati kita dengan perlindungan, berkat, dan pemeliharaannya sebagai Bapa. Tuhan kita yang kudus ingin kita menjadi umat yang kudus juga. Marilah mengejar kekudusan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.